Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di saat ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang keterampilan membaca. Pada era modern saat ini, membaca sangatlah sulit dilakukan oleh sebagian masyarakat. Bukan tidak adanya fasilitas yang memadai, tetapi kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang kurang. Padahal perlu kita ketahui bahwa membaca adalah suatu keterampilan yang sangat baik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, tak sepantasnya kita untuk tidak terampil dalam hal membaca. Seperti halnya kita dapat membaca melalui beberapa media elektronik. Definisi keterampilan membaca adalah kemampuan seseorang dalam mengubah sesuatu hal menjadi lebih bernilai dan memiliki makna. Masalah umum dalam keterampilan membaca, rendahnya tingkat kecepatan membaca, minimnya pemahaman yang diperoleh, kurangnya minat baca. Pembahasan ketiga, jenis-jenis situasi membaca. Yang pertama, membaca teks secara cepat dan sekilas agar bisa mendapatkan ide utama dari teks itu. Yang kedua, membaca teks secara cepat dan sekilas untuk menemukan informasi tertentu dalam teks itu. Yang ketiga, membaca teks-teks panjang untuk tujuan bersenang-senang dan untuk menambah pengetahuan umum atau meningkatkan kelancaran dalam berbahasa. Yang keempat, membaca teks-teks pendek untuk mencari informasi dan mengembangkan akurasi di dalam memahami teks secara terinci. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam keterampilan membaca. Yang pertama itu faktor fisiologis. Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik dan pertimbangan neurologis. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak untuk belajar, khususnya belajar membaca. Beberapa ahli mengemukakan bahwa keterbatasan neurologis atau misalnya cacat otak dan kekurangan matangan secara fisik dapat menyebabkan anak gagal dalam meningkatkan kemampuan membaca. Gangguan pada alat panca indera pun dapat memperlambat kemajuan belajar membaca anak. Yang kedua, faktor intelektual. Intelektual atau istilah intelijensi didefinisikan sebagai suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara tepat. Secara umum, ada hubungan antara kecerdasan yang diidentifikasikan oleh IQ dengan rata-rata peningkatan remedial membaca. Tingkatan intelijensi membaca itu sendiri pada hakikatnya proses berpikir dan memecahkan masalah. Dua orang yang berbeda IQ-nya sudah pasti akan berbeda hasil dan kemampuan membacanya. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ikut mempengaruhi kemajuan membaca seseorang. Latar belakang dan pengalaman anak di rumah, lingkungan dapat membentuk sikap pribadi, nilai, dan kemampuan bahasa anak. Kondisi di rumah mempengaruhi pribadi dan penyesuaian diri anak dalam masyarakat. Kondisi itu pada gilirannya dapat membentuk anak dan dapat juga menghalangi anak belajar membaca. Kualitas dan luasnya anak membaca di rumah juga penting bagi kemajuan belajar membaca. Yang keempat, faktor psikologis. Faktor psikologis ini merupakan keinginan atau dorongan untuk mendapatkan penghargaan atau untuk mendapatkan imbalan, baik berupa hadiah atau pujian yang mendukung minat membaca. Dan yang terakhir itu bahan bacaan. Bahan bacaan yang terlalu sulit untuk seseorang akhirnya akan mematahkan selera mereka untuk membacanya. Topik yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari dapat menentukan minat pembaca itu lebih menarik dan daripada yang tidak sesuai. Kelima, teknik dalam membaca. Yang pertama, skimming. Skimming adalah membaca teks secara cepat, menyeluruh untuk memperoleh gambaran umum, bagian penting, dan menyegarkan ingatan akan apa yang pernah kita baca. Yang kedua,
Scanning. Scanning adalah membaca cepat tetapi teliti. Teknik ini bertujuan memperoleh fakta atau informasi tertentu. Misalnya, kata-kata tertentu dalam kamus atau nomor telepon. Yang ketiga, selecting. Selecting adalah memilih teks dan bagian teks yang dibaca berdasarkan kebutuhan. Teknik ini dilakukan sebelum kegiatan membaca, misalnya saat membaca judul-judul berita di surat kabar. Yang keempat, skipping. Skipping adalah kegiatan membaca yang mengabaikan atau melompati bagian yang tidak diperlukan atau bagian yang sudah dimengerti. 6. Pandangan yang salah dalam membaca. 1. Membacanya sebagai proses mengingat. Pandangan seperti ini perlu diubah. Membaca juga proses kerja mental yang melibatkan aspek-aspek berpikir kritis dan kreatif. 2. Membacanya bila perlu saja. Pendapat yang jelas demikian jelas menyesatkan. Jika dilihat dari konteks perkembangan dunia saat ini, jelas bahwa bila seseorang membaca buku, hanya bila ia membutuhkan sesuatu dari suatu jenis buku tertentu, itu jelas salah. Seseorang yang bisa dianggap maju dan aktual adalah orang yang terbiasa membaca di berbagai kesempatan dan pada berbagai bidang kehidupan. 7. Tujuan keterampilan membaca. 1. Membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. 2. Membaca untuk memperoleh ide-ide utama. 3. Membaca untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita. 4. Membaca untuk menyimpulkan. 5. Membaca untuk mengklarifikasi. 6. Membaca untuk mengevaluasi. 7. Membaca untuk perbandingan atau mempertentangkan. Pembahasan ke-8. Manfaat keterampilan membaca. A. Memperoleh banyak pengalaman hidup. B. Memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan. C. Mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. D. Dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir di dunia. E. Meningkatkan konsentrasi. F. Mendukung kemampuan berbicara di depan umum. G. Mengasah kemampuan menulis. H. Melatih kemampuan berpikir. Keterampilan membaca dapat memperoleh informasi yang terdapat dalam bacaan, dan pola berpikir kita dapat menjadi berkembang.